Recording in progress. Udah jam 1. Oke. Oke. Udah ya. Dari sini, dari sini. Oh iya. Boleh nggak? Oh iya.
Kita mulai aja ya. Sebagian lagi di ruangan, untuk mohon untuk segera menuju ruang rapat paripurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin Allah yang kami hormati, Saudara Gubernur Kepulauan Riau, yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yang kami hormati Wakil-wakil ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pada Jumat yang barokah ini kita bisa hadir pada acara rapat paripurna ke-35 masa sidang kedua tahun sidang 2021 dengan agenda laporan akhir panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau sekaligus pengambilan persetujuan penetapan menjadi peraturan daerah. Yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati pejabat sekretaris daerah, para asisten, kepala dinas, kepala badan dan kepala biro di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati saudara pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, insan pers, dan serta hadirin undangan yang berbahagia. Sebelum rapat ini dibuka secara resmi, kami sampaikan bahwa kehadiran dari anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang terkonfirmasi hadir secara fisik adalah 14 orang dan yang virtual 17 orang, sehingga total jumlah kehadiran sebanyak 31 orang. Sebagaimana agenda rapat paripurna hari ini yang bertujuan untuk mengambil keputusan, maka berlaku ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Junto Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib, bahwa rapat paripurna untuk menetapkan perda memenuhi quorum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Memperhatikan kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna hari ini, maka quorum rapat paripurna telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 20 Agustus 2021 tepat pukul 09.54 waktu Indonesia bagian Barat, rapat paripurna ke-35 masa sidang kedua tahun sidang 2021 dengan agenda laporan akhir panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau sekaligus pengambilan persetujuan penetapan menjadi peraturan daerah. Saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan luncuran dari program pembentukan peraturan daerah tahun 2020. Panitia khusus dibentuk sejak tanggal 15 September 2020 yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau
nomor 14 tahun 2020. Berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat 4 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 mengatur bahwa masa kerja panitia khusus dalam pembahasan pembentukan Perda paling lama 1 tahun. Dengan demikian, masa kerja pansus pembahasan terhadap Ranperda tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah masih dalam batas waktu yang ditentukan. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, pada paripurna tanggal 18 Agustus 2021 yang lalu, seluruh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi Harapan, dan fraksi PKB P3 telah menyampaikan pendapat akhir fraksi dan menyatakan sikap mendukung, menerima, dan menyetujui Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, saat ini telah masuk pada pembicaraan tingkat kedua, yaitu laporan akhir hasil pembahasan pansus yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, sebelum dilakukan pengambilan persetujuan, terlebih dahulu marilah kita dengarkan bersama laporan akhir panitia khusus. Kepada Ketua Pansus atau juru bicara dipersilakan untuk menyampaikan laporan akhir. Dipersilakan. Laporan akhir panitia khusus hasil pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wala quwwata illa billah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pimpinan sidang dan pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudari Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, para pimpinan fraksi dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti sidang paripurna ini dalam kondisi dan tentunya dalam secara virtual. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, saudara-saudari pimpinan lembaga instansi vertikal di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat seluruh pejabat eselon 2 dan seluruh pejabat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang hadir dalam sidang paripurna maupun yang mengikuti secara virtual, para hadirin dan rekan-rekan pers yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga hari ini kita dapat kembali hadir di ruang paripurna ini dalam agenda penyampaian laporan akhir Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Sebelum menyampaikan laporan akhir atas hasil pembahasan pansus,
Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau yang sempat tertunda pembahasannya. Terima kasih juga kami sampaikan karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan akhir atas hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh panitia khusus. Apresiasi dan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan panitia khusus dan organisasi perangkat daerah khususnya Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang secara intensif bersama-sama melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah ini hingga selesai. Pimpinan dan sidang paripurna yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan program pembentukan Perda atau Propemperda tahun 2020 yang kemudian pembahasannya dilanjutkan pada tahun 2021 ini. Perlu kami laporkan bahwa terdapat beberapa penyebab sehingga pembahasan rancangan peraturan daerah ini memakan waktu yang cukup panjang. Di antaranya, 1. Akibat situasi dan kondisi COVID-19 yang menyebabkan beberapa agenda pembahasan bersama OPD-OPD terkait terpaksa harus dilakukan penundaan pembahasan, di mana pada saat agenda pembahasan yang sudah dijadwalkan bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penderita COVID-19, khususnya pada klaster pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat menyangkut rancangan penyederhanaan birokrasi termasuk pada pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pembahasan ditunda kembali sambil menunggu adanya kepastian regulasi yang mengatur terkait penyederhanaan birokrasi. 3. Bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui surat nomor 188.34/168/, Biro Hukum /2021 tanggal 4 Februari 2021 telah menyampaikan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan penundaan pembahasan atas rancangan peraturan daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih menunggu kepastian terkait penyederhanaan birokrasi, khususnya menyangkut penyetaraan jabatan fungsional. 4. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh panitia khusus bersama Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terlebih dahulu diminta menyusun analisis pemetaan terkait penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah. 5. Pada tanggal 6 Agustus 2021, pembahasan atas rancangan peraturan daerah baru dilanjutkan kembali hingga finalisasi dan laporan akhir pada hari ini. Pimpinan dan sidang paripurna yang kami hormati, selanjutnya izinkan kami menyampaikan laporan akhir panitia khusus atas hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut. Organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan daerah tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang di dalamnya mengatur mengenai susunan, jumlah, jenis, nomenklatur dan tipologi organisasi perangkat daerah, serta beberapa ketentuan lainnya baik menyangkut staf ahli, unit pelaksana teknis maupun cabang dinas. Seiring perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah maupun berbagai peraturan terkait lainnya, maka evaluasi struktur dan organisasi perangkat daerah harus dilakukan penyempurnaan melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut maupun kebutuhan dan tuntutan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Setelah panitia khusus melakukan kajian dan pendalaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau maupun terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulannya, yaitu 1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
di mana terdapat beberapa perubahan ketentuan yang krusial khususnya menyangkut status dari rumah sakit umum daerah yang belum diatur secara jelas di dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2016, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum dan kesesuaian materi yang diatur di dalam peraturan daerah dengan peraturan di atasnya. Begitu juga dengan beberapa peraturan perundang-undang lainnya terkait perangkat daerah yang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian di dalam peraturan daerah. 2. Terdapat beberapa ketentuan di dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 yang sudah tidak relevan seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu dalam ketentuan peralihan pada pasal 10 menyangkut keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana saat ini telah ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak perlu diatur dengan pasal tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dengan perangkat daerah lainnya. 3. Masih banyaknya materi yang tidak diatur secara jelas di dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2016, baik dalam hal dasar hukum maupun muatan di dalam batang tubuh. Sementara rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 2016 yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya mengubah terkait nomenklatur, tipologi dan penambahan beberapa OPD. 4. Bahwa dengan banyaknya materi yang disempurnakan dalam rancangan peraturan daerah, maka peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 harus dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang baru, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pimpinan dan sidang paripurna yang kami hormati, ada beberapa hal yang dilakukan penyempurnaan dalam rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebagai berikut. 1. Telah dilakukannya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap judul rancangan peraturan daerah yang awalnya yaitu rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 menjadi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Begitu juga terkait konsideran dan dasar hukum telah dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 terdiri dari 10 bab dengan 18 pasal. Hal tersebut sama dengan rancangan peraturan daerah yaitu sebanyak 10 bab dengan 18 pasal. Namun secara substansi banyak perbedaan muatan yang diatur di masing-masing bab dalam rancangan peraturan daerah. Adapun muatan-muatan substansi yang diatur dalam rancangan perda, di antaranya yaitu bab 3 yang mempertegas pembentukan perangkat daerah sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016. Kemudian pada bab 4 pasal 4 terkait tipologi dan susunan perangkat daerah, di mana terdapat ketentuan terkait keberadaan sekretariat daerah dengan susunan yang meliputi asisten dan biro dalam Perda nomor 7 tahun 2016 tidak diatur. 3. Dalam pasal 4 tersebut juga terdapat beberapa perubahan berdasarkan hasil pembahasan pansus, baik itu menyangkut peningkatan tipologi pada sejumlah OPD, perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maupun pembentukan beberapa organisasi perangkat daerah yang baru. Adapun jumlah organisasi perangkat daerah dalam Perda nomor 7 tahun 2016 yaitu sebanyak 22 dinas, di mana 17 dinas dengan tipe A, 4 dinas dengan tipe B, dan 1 dinas dengan tipe C. Sementara dalam rancangan peraturan daerah tetap yang baru tetap dengan 22 dinas, namun 19 dinas dengan tipe A, 2 dinas dengan tipe B, serta 1 dinas menjadi non-tipe, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Adapun 4 dinas yang dilakukan peningkatan yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan yang sebelumnya tipe B menjadi tipe A. B. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sebelumnya tipe C menjadi tipe B. Dinas Perhubungan yang sebelumnya tipe B menjadi tipe A. D. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sebelumnya tipe B menjadi tipe A. Sementara untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang awalnya adalah tipe A menjadi non-tipe karena menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021. 4. Selain peningkatan tipe pada dinas daerah, yang dilakukan peningkatan tipe dan penyesuaian nomenklatur pada badan daerah serta penambahan badan daerah,
Adapun badan daerah sebagaimana diatur di dalam Perda nomor 7 tahun 2016 yaitu sebanyak 6 badan daerah dengan 1 badan tipe A, 3 badan tipe B, dan 2 badan non-tipe. Sedangkan dalam rancangan Perda hasil pembahasan Pansus terdapat penambahan 3 badan daerah yang baru sehingga menjadi sebanyak 5 badan daerah. Dari 9 badan daerah tersebut, 6 badan merupakan tipe A, 1 badan tipe B, dan 2 badan non-tipe. Adapun badan daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dan peningkatan tipologi yaitu A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A. B. Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah dengan tipe B menjadi Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A. C. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe B menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Korupsi dengan tipe A. Ada penambahan Badan Kepegawaian Daerah dan Korupsi ini semata-mata DPRD atau Pansus menganggap pentingnya untuk mengurus korupsi yang selama ini sudah banyak terabaikan. D. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik non-tipe menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe A. E. Badan Penanggulangan Bencana Daerah non-tipe menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran non-tipe. Sementara 3 badan baru yang dibentuk yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe B, Badan tipe B, Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan tipe A, serta Badan Penghubung Daerah non-tipe. 5. Terkait substansi PP 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP nomor 18 tahun 2016 diimplementasikan dalam bab 5, pasal 8, pasal 9, khususnya terkait keberadaan rumah sakit umum daerah maupun menyangkut otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian pada rumah sakit umum daerah. Pimpinan dan sidang paripurna yang kami hormati. Berdasarkan hasil pembahasan panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau maupun berdasarkan hasil konsultasi bersama unsur pimpinan DPRD dan unsur pimpinan fraksi Provinsi Kepulauan Riau, serta dengan mempertimbangkan rumusan atas pendapat-pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau, maka terdapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Bahwa Perda nomor 7 tahun 2016 tidak cukup hanya dengan perubahan, melainkan diperlukan perda pengganti. Oleh karena itu, oleh karena pertimbangan tersebut serta pertimbangan pendapat dari masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, maka direkomendasikan perubahan judul rancangan perda maupun materi muatannya menjadi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam rancangan perda terlampir. Kedua, Pansus merekomendasikan agar dalam pembentukan dan penyusunan peraturan gubernur terkait susunan dan struktur organisasi selain berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah, agar juga menyesuaikan dengan susunan dan struktur organisasi hasil pembahasan Pansus sebagaimana terlampir dalam laporan ini, di mana susunan dan struktur perangkat daerah tersebut telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dengan mempertimbangkan analisis beban kerja pada masing-masing perangkat daerah serta kebutuhan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya terkait penyederhanaan birokrasi dan penyetaran jabatan fungsional. 3. Pansus merekomendasikan agar dalam penyusunan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah dalam peraturan gubernur agar lebih profesional dan proporsional, khususnya terkait dengan ruang lingkup yang ada di dalam urusan masing-masing, baik menyangkut tugas dan kewenangan, desentralisasi, dekonsentrasi, maupun menyangkut tugas-tugas pembentukan. Hal ini penting agar peraturan daerah maupun peraturan gubernur nantinya terimplementasi dalam pelaksanaan program kegiatan oleh masing-masing perangkat daerah secara tepat dan terukur. Hal ini mengingat hasil evaluasi selama ini masih banyaknya ditemukan tumpang tindih kewenangan maupun tugas dan fungsi antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya, bahkan antar bidang atau sub bidang dalam satu OPD yang pada akhirnya
pelaksanaan program menjadi tidak terukur dan tidak relevan dengan permasalahan pembangunan yang ada pada masing-masing urusan. 4. Bahwa hasil pembahasan dan evaluasi yang dilakukan oleh panitia khusus dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah di mana untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM digabung menjadi satu dinas. Latar belakang penggabungan tersebut guna meningkatkan efektivitas kinerja pada urusan yang diemban oleh dinas tersebut. Karena selama ini kinerja kedua dinas belum secara optimal. Begitu juga terkait dengan rencana penggabungan urusan pariwisata ke dalam Dinas Kebudayaan, di mana yang menjadi pertimbangan utama agar Dinas Kebudayaan dapat lebih eksis dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya, termasuk dalam sektor pariwisata, mengingat keterkaitan yang dominan pada objek kedua urusan. Namun, berdasarkan hasil rapat konsultasi yang dilakukan Pansus bersama pimpinan fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, serta mempertimbangkan pendapat-pendapat fraksi dalam rapat paripurna, maka penggabungan tersebut belum dapat dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan hasil konsultasi Pansus dan pendapat-pendapat fraksi sebagaimana dimaksud, maka terkait hal ini, panitia khusus merekomendasikan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan serta Dinas Pariwisata diberikan waktu selama 2 tahun untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja, serta akan dilakukan evaluasi kembali 2 tahun kemudian. 5. Terkait peningkatan tipologi pada sejumlah organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pansus merekomendasikan agar peningkatan tipologi tersebut juga wajib dibarengi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. 6. Bahwa selama ini unsur penunjang urusan kepegawaian serta urusan pendidikan dan pelatihan bergabung dalam satu organisasi perangkat daerah, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Namun, berdasarkan hasil analisis dan pemetaan, maka memungkinkan untuk kedua urusan tersebut dipisah menjadi 2 badan daerah. Terkait hal ini, Pansus merekomendasikan kepada masing-masing perangkat daerah, khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, agar dengan badan yang baru ini dapat menunjukkan kinerja secara optimal, khususnya menyangkut tugas dan fungsi yang diemban terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebab berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki di lingkungan jajaran pemerintah penyelenggara pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Begitu juga dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri, di mana telah dilakukan perampingan tugas dan fungsi karena urusan pendidikan dan pelatihan menjadi badan sendiri. Maka diharapkan dapat lebih fokus dan konsentrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, mengingat begitu kompleksnya permasalahan kepegawaian, apalagi seiring reformasi birokrasi, di mana paradigma kepegawaian mulai menjadi pergeseran dengan dioptimalkannya jabatan fungsional pada masing-masing perangkat daerah. Begitu juga dengan penggabungan Korpri ke dalam Badan Kepegawaian Daerah, diharapkan adanya sinergitas antara penyelenggaraan tugas, kewajiban dan tanggung jawab terkait kepegawaian maupun hak-hak pegawai serta upaya-upaya fasilitasi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi para pegawai yang bernaung di dalam satu korps, yaitu Korps Pegawai Negeri. 7. Terkait dengan pembentukan 2 badan baru, yaitu Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Penghubung Daerah, Pansus merekomendasikan beberapa hal, yaitu A. Dengan terbentuknya Badan Pengelola Perbatasan Daerah, maka diharapkan keberadaan badan ini dapat lebih proaktif di dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mengingat selama ini kawasan-kawasan yang termasuk di dalam lokasi prioritas, justru proses pembangunannya masih sangat jauh dari harapan, bahkan masih banyak ketertinggalannya, khususnya terkait sarana dan prasarana dan infrastruktur, serta menyangkut berbagai permasalahan-permasalahan masyarakat yang terjadi di kawasan perbatasan, baik itu di dalam kondisi sosial
maupun kondisi pendidikan. Oleh karena itu, kedepannya melalui badan ini diharapkan agar dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya. Maka terkait pendistribusian alokasi anggaran pembangunan, khususnya kawasan-kawasan perbatasan, maupun upaya-upaya penyelesaian permasalahan masyarakat di kawasan perbatasan yang sering bersinggungan dengan negara tetangga. Dalam kesempatan ini juga kami mengharapkan kepada Gubernur untuk mensinergikan antara kabupaten-kabupaten kota yang memiliki lokasi strategis atau lokpri yang ada di kawasan kabupaten kota agar sinergi dengan yang terbentuknya di Provinsi Kepulauan Riau. B. Bahwa terkait lokasi prioritas kawasan perbatasan yang notabene berada di kabupaten kota, maka Pansus juga merekomendasikan agar setelah badan ini terbentuk, hendaknya dibarengi dengan pembentukan badan-badan lainnya. C. Bahwa keberadaan badan penghubung daerah bukan lagi seperti Biro Humas Protokol dan Penghubung, melainkan badan tersendiri yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemerintah pusat. Pansus juga merekomendasikan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan penghubung daerah tidak hanya bersifat melayani kepala daerah jika berada di pusat, akan tetapi juga bagi pimpinan dan anggota DPRD maupun komponen daerah serta elemen masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kepentingan dan urusan dengan pemerintah pusat juga wajib untuk difasilitasi. 8. Bahwa penataan organisasi perangkat daerah bukanlah semata-mata berorientasi pada peningkatan tipologi maupun sekedar nomenklatur, namun yang terpenting adalah bagaimana kinerja setiap perangkat daerah dapat lebih optimal di dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi pada urusan masing-masing. Terkait hal ini, Pansus juga merekomendasikan agar dalam penyusunan komposisi aparatur sipil negara yang menduduki jabatan perangkat daerah agar lebih memperhatikan kompetensi dan keahlian masing-masing sesuai dengan bidang tugas dan jabatan. Pemetaan jabatan pada setiap perangkat daerah harus benar-benar diperhitungkan secara cermat. Begitu juga terkait komposisi ASN yang akan menduduki jabatan administrasi benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dan untuk itu juga kami juga menyampaikan terkait dengan jabatan biro yang semula terdapat 9 biro, maka untuk ini Pansus berdasarkan hasil konsultasi bersama fraksi menjadi 8 biro, yaitu terdapat penggabungan biro ekonomi dan biro pembangunan menjadi biro ekonomi, 1 biro menjadi biro ekonomi dan pembangunan. Pimpinan dan sidang paripurna yang kami hormati, demikian laporan akhir ini dapat kami sampaikan, dan kami atas nama Pansus memohon maaf apabila selama pembahasan terdapat rancangan peraturan daerah terdapat hal-hal yang kurang berkenan maupun belum dapat memuaskan berbagai pihak. Namun pada prinsipnya kami telah berupaya semaksimal mungkin melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hasil pemetaan beban kerja dan analisis kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita semua dan meridhoi setiap ikhtiar yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Pancur singgah ke Benan, kapal berlabuh di Pulau Dai. Organisasi perangkat daerah menjadi arahan dalam kepemimpinan dalam membentuk langkah kerja yang lebih baik. Kain songket mari dilipat, letak mari dekat tepian. Laporan akhir Pansus sebagai dasar untuk satu mufakat dalam memberikan arahan sebagai penyesuaian. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatiannya kita semua kami ucapkan terima kasih. Tanjung Pinang 19 Agustus, Tanjung Pinang 20 Agustus tahun 2001, Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Ketua Haji Lis Darmansah, Sarjana Hukum. Wakil Ketua Haji Kamarudin Ali SH. Wakil Ketua Nyanyang Haris Pratamura. Anggota Saproni SE, Sugianto SE, Rizky Faisal SEMM, Teddy Jun Askara SEMM, Hanafi Ekra SAG MPDI, Muhammad
Syed Ridho SSI, Bobi Jayanto SIP, Insinyur Wirya Putra Silalahi, Eis Aswati, Rudi Chua SMH, Yudi Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pansus yang telah menyampaikan dan membacakan laporan akhir. Dalam laporan Pansus menjelaskan bahwa judul Ranperda yang semula Ranperda Perubahan diubah menjadi Ranperda Pengganti, sehingga judul Ranperda menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagaimana telah termuat dalam berita acara nomor 4/160/BA Pansus P2 TPD /8/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pansus, Pimpinan Pansus, Pejabat Sekretaris Daerah, Kepala Biro Organisasi dan Korpri, serta Kepala Biro Hukum. Selanjutnya telah mendapatkan persetujuan fraksi-fraksi dalam rapat konsultasi tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana pendapat akhir fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 18 Agustus 2021. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 junto pasal 152 ayat 4 huruf A Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, bahwa sebelum dilakukan penandatanganan persetujuan bersama, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan lisan dari seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna ini. Setelah melalui mekanisme konsultasi dengan fraksi, dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi, maka dalam rapat paripurna ini untuk bulatnya suara saya menanyakan persetujuan saudara-saudara, apakah Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda? Setuju. Setuju. Keras sekali itu. Setuju ya? Mantap. Virtual pun keras nih, setuju. Mantap. Terima kasih seluruh anggota Dewan dalam rapat paripurna ini telah memberikan persetujuannya. Selanjutnya kami minta kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan surat keputusan DPRD. Kepada Saudara Sekretaris Dewan kami persilahkan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 18 tahun 2021 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 18 Agustus 2021. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rapat paripurna pada tanggal 20 Agustus 2021 memutuskan menetapkan ke-1 persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi peraturan daerah. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1
telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana berita acara terlampir. Ketiga, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau, pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan laporan akhir panitia khusus sebagaimana terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 20 Agustus 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Wakil Ketua Raden Hari Cahyono ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota junto peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, mengatur bahwa rancangan perda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Untuk itu, kepada Gubernur Kepulauan Riau dipersilahkan untuk mohon maaf untuk itu kepada Gubernur Kepulauan Riau dan pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dipersilahkan untuk mengambil tempat guna menandatangani naskah persetujuan bersama. Silakan. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2021 junto Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib bahwa pada pembicaraan tingkat 2 setelah pengambilan persetujuan diakhiri dengan mendengarkan pendapat akhir kepala daerah. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama pendapat akhir yang akan disampaikan oleh Saudara Gubernur Kepulauan Riau. Kepada Saudara Gubernur, dipersilahkan.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Ibu Hajah Marlin Agustina. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri, Ibu Hajah Dewi Kumalasari MPD yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri, Bapak Raden Hari Cahyono, yang saat ini sebagai pimpinan sidang. Yang kami hormati Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kepri, Bapak Tengku Aprizal Dahlan. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir atau yang melalui virtual. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal Provinsi Kepri. Yang kami hormati para anggota Dewan yang hadir langsung atau yang melalui virtual. Yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten Provinsi Kepri, para kepala OPD Provinsi Kepri, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pimpinan, anggota DPRD, Ibu Wakil Gubernur, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukur atau right sizing, berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masing-masing daerah. Perubahan pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk mengevaluasi perangkat daerah yang terbentuk sejak tahun 2016. Setelah berjalan lebih kurang 5 tahun, beban kerja perangkat daerah dapat semakin meningkat sehingga dapat dilakukan pembentukan perangkat daerah baru, penggabungan, peningkatan tipe, penyesuaian, nomenklatur, dan penyederhanaan struktur organisasi. Perubahan pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 telah dilakukan pembahasan yang cukup lama, mulai bulan Juli tahun 2020 sampai dengan saat ini. Perubahan ini antara lain menyangkut penggabungan perangkat daerah berupa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja berdiri sendiri. Untuk penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan dilakukan evaluasi kembali, di mana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan merupakan urusan pilihan, sebagaimana dalam pasal 15 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sehingga dapat dilakukan penggabungan karena termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Sehingga ke depan penggabungan ini akan mempermudah melakukan pengawasan pemberdayaan masyarakat. Semua program bisa terpusat dari hulu ke hilir, mulai dari pembinaan dan peningkatan keterampilan, mengolah produk yang berkualitas, termasuk pengemasan, pemasaran, serta solusi permodalan usaha yang dilakukan di satu perangkat daerah. Dalam hal wacana penggabungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidaklah dilakukan pemisahan, karena telah sesuai dengan visi Gubernur Kepulauan Riau, yaitu terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya, sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tetap berdiri sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil khusus Ibu Wakil Gubernur, pimpinan DPRD dan teman-teman anggota DPRD yang saya hormati. Dalam hal peningkatan beberapa perangkat daerah seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan lainnya, serta untuk pembentukan perangkat daerah yang baru berupa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Adanya badan ini diharapkan mampu melakukan terobosan dan inovasi dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang mana BPSDM ini diharapkan mampu dan berperan aktif
untuk mengembangkan sumber daya manusia baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Kemudian Badan Pengelola Perbatasan Daerah atau BPPD. Hal ini sangat penting sesuai dengan amanat Permendagri nomor 140 tahun 2017. Serta mengingat Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, serta memiliki lokasi prioritas perbatasan yang cukup banyak, yaitu memiliki 41 lokpri yang tersebar di Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya Badan Penghubung Daerah atau BPD merupakan perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan pasal 24 ayat 7 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, di mana fungsi dan tanggung jawab Badan Penghubung Daerah ini sangat krusial tugasnya di dalam pemerintahan, baik pada eksekutif maupun legislatif, agar pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian kami pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ketua, wakil ketua DPRD, ketua Pansus, para anggota Pansus, dan semua fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persetujuan Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yang telah disetujui fraksi Partai PDI Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi PKS, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Harapan, PAN, dan fraksi PKB dan P3. Saudara Ketua, Wakil Ketua, segenap anggota DPRD, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ibu Wakil Gubernur. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau sekaligus persetujuan menjadi peraturan daerah. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, jugalah kita bertawakal dan berserah diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, dan semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, serta apa yang telah dan akan kita kerjakan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami menutup sambutan ini dengan dua bait pantun. Ke Pulau Bintan berakhir pekan, lautnya biru berlimpah ikan. Rancangan Perda SOTK telah disahkan, kinerja optimal perangkat daerah kita harapkan. Manis-manis si madu lebah, madu dikirim ke Surabaya. Kondisi sekarang sudah berubah, tingkatkan kinerja, Kepri berjaya. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dengan adanya Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini diharapkan mampu menjadi penggerak roda pemerintahan daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur, meningkatkan pelayanan dasar, memajukan perekonomian daerah, mengembangkan potensi daerah, dan memajukan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, supaya dalam penempatan dan pengisian pejabat-pejabat betul-betul sesuai dengan bidang kompetensinya, kemampuan dan keahlian yang dimiliki, serta berintegritas dan berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada rekan-rekan Pansus yang telah bekerja penuh menuntaskan pembahasan, serta terima kasih kepada para tim pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pejabat sekretaris daerah dan jajaran yang telah mendampingi pembahasan Pansus. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, sebelum sidang ini kami tutup, ada informasi dari pimpinan bahwa ada 3 hal. Yang pertama, perubahan jadwal paripurna penutupan masa sidang kedua tahun 2021 yang semula
dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, dirubah pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Kedua, perubahan jadwal pelaksanaan reses mulai dari tanggal 24 Agustus sampai dengan 6 September 2021. Ketiga, jadwal pembukaan pelaksanaan paripurna masa sidang ketiga pada hari Selasa tanggal 7 September 2021. Kepada Dewan yang terhormat, apakah setuju? Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna kita pada hari ini, kami atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kepulauan Riau, kepada Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, saudara-saudara dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, saudara-saudara pimpinan instansi vertikal, seluruh anggota Dewan, Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Biro, serta hadirin yang telah berkenan hadir dalam mengikuti sidang Dewan yang terhormat ini sampai selesai. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin, rapat paripurna Dewan ke-35 masa sidang kedua tahun sidang 2021 hari ini, hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 tepat pukul 10.47 kami nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.